Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatimah Sari, dari kelas 2 TRTA. Di sini saya akan menjelaskan tentang aplikasi yang telah saya buat, di mana judulnya itu Literasi Digital Era Gen Z. Nah, nama aplikasinya saya buat tentang smart home. Nah, ketika diklik, ini akan menuju ke login. Nah, jadi user itu bisa memasukkan email dan passwordnya. Jika eh, belum ada akun, bisa sign up dulu. Nah, mengisi nama, email, password, nomor telepon, dan klik checkbox tersebut. Jika sudah, nah, karena ini tidak saya masukkan, jadi dia akan muncul kelas di mana eh, harus diisi dulu. Terserah mau isi apa dulu. Nah, kalau sudah diisi, kita kembali ke login. Nah, hanya kita masukkan Fatma Lestari Nalfansa 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Nah, ketika login, dia akan menampilkan toas, yaitu login berhasil. Nah, dia akan mengarah ke main menu atau beranda. Nah, di sini terdapat profile di mana bertuliskan selamat datang, nama user tadi yang telah login, lalu ada keterangan kalau dia itu mahasiswa dari Politeknik Manufaktur dari Politeknik Manufaktur Bangka Belitung dengan jurusan D4 Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak misalnya gitu. Di sini saya buat 6 bottom Pak. Di sini ada 6 menu, mohon maaf. Ada 6 menu, yaitu ada menu library, pendidikan, prestasi dan edukasi, berita, dokumen, perisi dan saran. Nah, ketika diklik library ini akan menampilkan buku-buku yang bisa diakses oleh mahasiswa dari Polman gitu Pak. Jadi eh, ini saya hanya buat juga. Nah, ketika diklik ini dia akan mengarah ke lebih detail dari buku tersebut, di mana buku ini tentang judulnya itu membuat aplikasi media dengan aplikasi dengan Android 14 dengan deskripsinya apa. Ketika user atau pengguna itu ingin preview, misalnya dia ya ingin preview aja, meninjau lebih lanjut, bisa di-download dengan akan memunculkan toas, yaitu download berhasil. Jika ingin disimpan, bisa diklik di bagian sini. Ini buku berhasil disimpan gitu. Jika sudah, sama halnya dengan dua buku tersebut. Kalau sudah, kita ke arah ke menu kedua, yaitu pendidikan. Nah, eh, di sini saya ya, jelasin jurusan di Polman itu apa aja. Misalnya di Polman itu sekarang sudah 3 jurusan, yaitu rekayasa mesin, lalu elektro dan industri pertanian, dan informatika dan bisnis. Nah, kalau pengguna ingin mengetahui lebih lanjut, karena ini tentang literasi, kan, dia bisa membaca eh, apa aja jurusan di Polman tersebut lebih lanjutnya. Misalnya tentang informatika. Nah, apa sih di informatika itu? Apa sih ini dan itu? Pokoknya yang ada di jurusan Polman. Lalu, menu ketiga di sini saya kasih membuat prestasi dan edukasi. Nah, kalau prestasi edukasi ini lebih kayak profil mahasiswa berprestasi. Misalnya ada ini contohnya, misal gambarnya ada mahasiswa yang juara 2, di mana dia sukses jadi runner up UI UX. Nah, berkompetisi di Palembang. Nah, kalau ingin penjelasan lebih lanjut bisa lihat selanjutnya dan di di sini eh, kalau diklik juga dia akan menampilkan temukan inspirasi dari
representasi mahasiswa Polman dalam berbagai bidang. Nah, bukan hanya di desain, tetapi dia juga di bidang misalnya robotik. Nah, bisa dilihat di sini kalau di proyek nantinya. Lalu di sini saya ada penghargaan kampus di sini dengan Polman raih juara dua kategori website. Nah, ini tahun 2007. Nah, bisa dibaca lebih lengkap. Nah, untuk edukasinya ini tentang modul pembelajaran digital, jadi pengembangan soft skill dan etika digital untuk mahasiswa Polman, di mana deskripsi singkatnya itu membekali mahasiswa dengan keterampilan berkomunikasi, beretika dalam ruang digital, dan menjaga reputasi online. Program ini meliputi panduan etika berinteraksi dalam lingkungan akademis serta pengurangan teknologi yang amat dan bertanggung jawab. Gitu. Bisa dibaca modul-modulnya ini. Salah satunya ini pengembangan soft skill. Nah, bisa juga di dalam sini kayak eh, pengembangan soft skill untuk eh, lanjut kerja bisa untuk modul pembelajarannya. Lalu ada kelas online dan simulasi. Jadi di sini bisa berupa video, tapi saya buat videonya itu terpisah. Nah, ini lebih ke live gitu. Guru mengajar, lalu nanti ada simulasinya gitu. Nah, selanjutnya ke menu selanjutnya itu ada lupa kayaknya. Lalu ada menu berita. Nah, tadi sebelumnya kan prestasi dan edukasi hampir mirip dengan berita, tetapi kalau prestasi ini kan lebih ke yang bersangkutan gitu ya, lebih ke mahasiswanya gitu yang berprestasi. Nah, sama edukasinya gitu. Kalau berita ini mencakup semuanya. Jadi bukan hanya di internal, tetapi di eksternal juga. Kayak pemberitahuan, contohnya ini berita tentang dari motivasi ke aksi, pelantikan etos kerja pegawai Permendagri, membangkit semangat. Nah, bisa dibaca maksudnya apa. Lalu di sini ada aksi penetawa dan talenta lomba seni mahasiswa di Pemenang di Babel banjir apa gitu. Baca lagi gitu. Bisa di website selengkapnya. Selanjutnya ada dokumen di sini lebih ke dokumen-dokumen yang ada di Polman seperti sertifikat akreditas segala macam kayak surat keputusan gitu. Ah, jadi mahasiswa tahu apa dokumen di Polman tuh yang bisa eh, jadi panduan gitu untuk mengetahui lah tentang Polman gitu kayak panduan kegiatan itu apa, apalagi kayak panduan MBKM mungkin di dalam dari eh, dari 10 ini dari 90 ini ada di dalamnya kayak panduan cara mengeklaim MBKM betul bisa dibaca lagi untuk mahasiswa. Nah, di sini ada kritik dan saran menu ke eh, 6-nya itu menu pesaran. Nah, ketika eh, misalnya mahasiswa ini ingin kritik tentang Toman, jadi kayak ngasih saran lah pokoknya. Kayak misalnya Fatma, uh, topik apa yang ingin dikritik, misalnya eh, fasilitas kampus atau lainnya terserah kalian. Misal layanan perpus. Nah, misal layanan perpus ini ibunya galak misalnya. Misal itu, Nah, ketika diklik, eh, di sini akan muncul get input, di mana bertulisan terima kasih nama yang dipanggil, yaitu Fatma, kritik dan saran Anda telah tentang apa yang dikritik itu ditampilkan di sini ibunya galak misalnya. Maka di sini akan tertulis get inputnya telah kami terima. Lalu kembali ke ini kan ada 6 menu. Nah, satu menunya itu profile. Nah, bisa juga diklik di
tampilan profilnya juga bisa diklik di personnya di sini, button person. Kalau jadi dia akan menampilkan ke arah profil. Nah, berikut profilnya. Um, di sini bisa kalian edit, misal edit karena misalnya akan masukkan nama gitu, emailnya apa, terus jurusannya apa misalnya gitu. Ketika di save, dia akan menentukan TOAS dengan tulisan data tersimpan. Nah, sama halnya dengan person, button person ini. Nah, dia akan menampilkan sama. Lalu, ini kan ada beberapa button. Nah, di sini ada button simpan. Nah, jadi teman-teman atau mahasiswa ya tadi kan ada buku nih di dalam library buku yang ingin dibaca tetapi karena tidak sempat mungkin disimpan dulu gitu misalnya disimpan untuk jadi referensi gitu. Jadi mahasiswa tidak pusing nyari ulang gitu. Jadi yang telah disimpan bakalan masuk ke sini. Lalu ada button untuk video pembelajaran. Jadi em, dosen-dosen ketika mengajar bisa mengupload video pembelajaran mereka di sini. Jadi teman-teman atau mahasiswa lainnya itu bisa mencari video eh, yang telah Bapak atau Ibu berikan gitu. Misalnya tentang list view dan tos pada ini. Nah, jadi teman-teman tuh nggak pusing nyari videonya yang mana gitu. Jadi sudah ada nih dari Bapaknya sendiri yang ngasih video tentang pembelajaran tersebut. Jadi dia tidak susah nyari contoh dari YouTube. Itu kan beda-beda gitu. Jadi bisa jadi referensi aja gitu lebih ke langsung contoh dari bapaknya itu lebih enak kita memahami. Lalu di sini ada obrolan atau ruang percakapan untuk semua eh, staf atau dosen atau mahasiswa itu bisa berkomunikasi di sini. Jadi misalnya yang seperti kritik tadi itu bisa ke admin gitu. Apa ini gitu. Nah, jadi bisa chat juga ya. Atau ingin chat dosen karena nggak tahu nih nomor WA dosen atau malu lewat chat pribadi di WA nih bisa lewat sini juga bisa itu contoh kan. Nah, atau mau chat sama teman atau cutting jadi nanya-nanya tentang pelajaran. Ini ada contoh nggak tentang pelajaran ini misalnya kan. Nah, bisa lewat chattingan ini misal gitu. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan tentang aplikasi yang telah saya buat tentang literasi Gen Z, digital Gen Z. Nah, untuk kodenya ini ada 18 layout. Saya jelasin yang penting-penting saja. Untuk tampilan, oke. Untuk tampilan awal di sini saya menggunakan ini layout di mana eh, dia horizontal dan di backgroundnya saya ngambil dari latar belakang. Lalu di sini logo menggunakan image view, text view untuk tulisan small format, lalu text view untuk keterangan singkat itu. Lalu ada button di sini saya ini lihat ini. Nah, di sini bisa dilihat. Nah, bottomnya itu saya kasih ID mulai. Lalu di sini fontnya saya kasih font Godine, lalu backgroundnya saya kasih radius biar lebih rapi dengan graffiti-nya itu center. Nah untuk radiusnya ini ada beberapa radius yang saya buat, salah satunya yang ini, di mana radiusnya itu 20 dp dengan width-nya itu 2 dp dengan saya kasih warna colornya itu warna hitam yang di sampingnya itu, di pinggir-pinggirnya itu biar ada kelihatan. Dan di sini ada berwarna putih untuk isi dalamnya. Oke, selanjutnya ke Kotlin-nya.
kelas. Nah, di sini main activity, dia menggunakan kompan activity. Nah, lalu dia akan memanggil layout tampilan depan. Di sini ada saya gunakan var click di mana saya memanggil ID mulai, dan ketika di set diklik, dia akan menuju ke login. Nah, untuk tampilan loginnya saya buat seperti ini. Nah, di sini saya menggunakan relative layout dan di dalamnya itu saya menggunakan tab view. Oke, nah, biar dia berada di tengah. Lalu di sini eh, saya menggunakan eh, part view. Di dalamnya ada linear layout di mana ada edit text untuk memasukkan email yang dituju gitu. Di mana sini saya kasih warna teks skalanya itu hitam dengan ukurannya segini, sama halnya dengan edit text password ini. Nah, di sini saya ada gambar di mana saya kasih double star. Saya memanggil double gates. Dia berada di samping dari tulisan dan kasih jaraknya itu double padding 10 dp. Nah, untuk button loginnya juga sama, cuma saya kasih warna radiusnya itu warna biru. Tuh. Nah, di sini ada text view untuk menuju ke sign up. Nah, untuk Kotlin-nya itu to login di sini sama hanya main activity, dia akan memanggil ID, si email, password, login dan sebagainya. Nah, ketika button login itu diklik, eh, jika dia tidak mengisi data tersebut, dia akan menampilkan toas dengan tulisan email dan password harus diisi. Jadi pengguna tidak bisa login gitu. Tapi jika pengguna sudah bisa mengklik sudah mengisi data yang dibutuhkan, maka akan muncul toas dengan tulisan login berhasil dan akan menuju ke main menu gitu. Ke ke beranda. Tuh. Nah, bisa juga dia klik ke sign up jika dia tidak mempunyai akun. Nah, seperti yang saya jelaskan sebelumnya, di sini untuk tampilan sign up-nya hampir sama dengan login, tapi dia ada penambahan seperti nama sama nomor telepon gitu. Ini sama kodenya. Nah, nah. Nah, di sini ada checkbox yang di sini saya tambahkan checkboxnya. Jadi ketika diklik ini untuk sebagai em, syarat kebijakan gitu. Jadi dia menyetujui kebijakan dari aplikasi tersebut. Nah, ketika diklik sign up, dia akan kembali ke login dan akan mengisi data yang telah diinput tadi sebelumnya. Contohnya untuk kodenya juga harus sama ketika diklik sign up. Jika email password ini tidak diisi, maka akan memunculkan user, email, dan password nomor database. Tapi saya cuma taruh email dan password. Ini masih bisa ini hanya ditambah. Saya lagi mager. Lalu di sini ketika sudah selesai eh, mengisi sesuai data, bisa akan muncul toas sign up berhasil dan kembali ke login yang telah saya jelaskan tadi. Nah, selanjutnya sama halnya ketika klik login, jika sudah ada akun ya udah langsung aja login gitu. Lalu eh, ke menu, ke main menu ya. Nah, yang ada enam eh 6 menu, satu menu profile. Nah, di sini bisa dilihat nah, untuk tampilannya saya gunakan linear layout. Nah, linear layout ini saya kasih horizontal, vertikal dengan warnanya itu warna putih. Lalu di dalamnya tuh ada linear lagi, linear layout. Eh,
Di sini terdapat notifikasi dan email untuk keluar. Lalu ada gambarnya saja tentang Polman. Lalu ada kategori untuk saya buat di text view. Lalu di bawahnya ada horizontal. Saya gunakan horizontal scroll view untuk spread sini ke samping gitu biar kelihatan. Nah, di sini saya menggunakan width sum-nya itu 6. Lalu di dalamnya ada linear layout, image view, dia memanggil eh, gambarnya dan terdapat text view juga dengan ID library. Nah, untuk ini hampir sama dengan yang lainnya, ini hampir sama dengan contoh ini. Jadi dia itu ada horizontal, di mana dia match parent dan word context-nya. Lalu, lalu di dalamnya ada linear layout, di mana terdapat width sum 6, lalu margin termnya 10 dp, lalu di dalamnya ini terdapat linear layout lagi untuk si setiap menu. Nah, jadi ini bisa di copy saja kalau tidak mau buat satu persatu. Kalau sudah dibuat kan tinggal di ini dirapin lagi apa yang kurang gitu. Nah, hampir sama semuanya. Lalu di bawahnya itu ada bottom apa sih? Eh, eh, wow, kebesaran nggak apa-apa. Besar ya. Nah, nggak baik nih. Nah, ini ada menu bottom-bottom yang tadi saya jelaskan eh, ketika di run. Nah, ini saya buat lagi linear layout di mana menyesuaikan diri lah ya untuk width dan height-nya itu sesuai mau di kasih berapa DP, berapa ukurannya, lalu di bawah, lalu dia akan horizontal ke samping dan center. Mau tulis, mau gambar, mau bottomnya itu center layout posisinya. Dan image di sini terdapat image home, image tersimpan, image video, lalu image forum, ada image person. Nah, cuma beberapa. Lalu untuk name-nya hampir sama juga dengan penjelasan sebelumnya. Dia akan memanggil semua menu yang ada pada layout yang telah dibuat. Dia akan ketika diklik profile, dia akan menampilkan tampilan profile. Di sini ada dua profile, yang satunya untuk button person dan satunya untuk menu gambar. Gambar lah pokoknya. Nah, ketika diklik akan menampilkan profil, lalu notif itu akan mengarah notifikasi, lalu klik kritik itu akan mengarah kritik saran, dokumen akan mengarah dokumen, berita akan mengarah ke berita, pendidikan akan mengarah ke pendidikan, liber akan mengarah library, back itu akan kembali ke menu awal. Jadi ketika diklik yang pojok aksi kanan ini kanan itu samping notifikasi ada button logout. Jadi ketika diklik akan keluar kembali ke main activity yaitu tampilan awalnya gitu. Lalu ketika diklik chat dia akan mengarah obrolan, simpan akan menyimpan mengarah simpan buku, video pembelajaran akan mengarah akses materi dan Flashdoc akan mengarah prestasi edukasi. Nah, untuk itu saya jelaskan satu-satu. Nah, untuk menu library ini bisa dilihat di sini ada beberapa layout yang telah saya buat untuk setiap bukunya. Eh, sini saya layout utamanya saya menggunakan linear layout di mana vertikal, lalu di sini ada linear untuk si bagian atasnya ini, lalu eh, ada bottom shot menggunakan edit text. Lalu di sini library, saya menggunakan relative layout. Lalu di dalamnya terdapat linear layout untuk judul buku tersebut, kapan
buku itu diterbitkan dan ketika diklik ini nanti akan mengarah ke lebih detail buku tersebut. Nah, kodenya hampir sama dengan yang di bawah ini juga hampir sama dengan kode atas. Eh, oke. Nah, untuk eh kodenya itu. Oke, library. Oke, nah untuk ini juga aku membagi layout activity library dia ketika di memanggil ID setiap layout itu, misal diklik back, dia akan menuju main menu. Lalu ketika diklik buku satu, dia akan mengarah ke detail buku satu dan dua, tiga itu akan sesuai apa yang ingin ditampilkan gitu. Ini buku satu berarti dia detail buku dua gitu. Buku dua, tiga akan mengarah detail buku tiga. Nah untuk detail bukunya, saya di sini eh, nah, di sini ada eh, saya menggunakan tampilan awal linear layout di mana ini ada linear layout untuk bagian atasnya. Nah, bisa dibuat. Lalu saya menggunakan cut view. Nah, untuk tampilannya itu, nah di sini lalu di dalamnya ada linear layout lagi menampilkan di dalamnya image view, lalu text view untuk judul bukunya, lalu deskripsi singkatnya, ketika ingin lebih meninjau lebih lanjut bisa klik preview. Ketika di klik preview, dia akan mengarah eh, apa namanya tulisan eh, download berhasil kayak ini. Jadi langsung ke download gitu. Ketika diklik simpan, dia akan menyimpan ke tempat bottom simpan gitu. Kalau pengguna ingin menyimpan buku tersebut. Nah, nah, itu saja yang bisa jelaskan untuk detailnya. Untuk detail 2 dan 3 itu hampir sama kodenya. Lalu eh, di bagian akses materi. Nah, di sini ini ada kayak video pembelajaran. Bisa dilihat lah dengan layout. Ini menggunakan relative layout. Lalu di sini linear layout. Nah, di sini saya menggunakan relative layout dengan image-nya. Lalu ada tulisan text view. Text view di bagian bawahnya itu. Nah, text view. Lalu ada linear layout untuk tulisan nama videonya apa gitu. Jadi ya begitulah untuk berita. eh, oke, sebelumnya saya udah kalau yang video tadi itu video tidak ada, cuma kayak tampilan saja. Oke, selanjutnya untuk berita. Nah, di sini juga sama. Saya menampilkan berita yang lebih detail. Nah, di sini saya menggunakan um, tab view lagi, di mana di dalamnya ada linear layout. Lalu di dalam linear layout itu ada image view yang mana dia orientasinya vertikal. Lalu test view ini untuk baca lengkapnya. Sama halnya dengan yang di bawah juga sama kodenya. Untuk berita tidak terlalu detail karena cuma hanya tampilin keluar. Ketika diklik eh, menu berita, jika sudah membaca, ya kembali ke bisa klik tombol logout yaitu akan mengarah ke menu. Selanjutnya simpan buku. Nah, untuk simpan buku, buku ini hampir sama dengan kode library, cuman di sini hanya menampilkan saja gitu. Lalu prestasi edukasi. Nah, kalau prestasi edukasi saya gunakan scroll view, di mana di sini dia bisa men-scroll yang yang sebelumnya saya sudah tampilkan itu. Jadi dia men-scroll prestasi dan edukasinya itu ada prestasinya di mana di sini saya menggunakan cut view lagi.
Gitu. Jadi dia akan menampilkan profil mahasiswa berprestasi, lalu dia contohnya ini, kalau ingin lebih baca detailnya apa, bisa diklik lihat selanjutnya dan ingin mengetahui mahasiswa berprestasi lainnya di bidang olahraga misalnya kayak gitu bisa langsung klik aja nanti. Lalu di sini ada kayak tampilan untuk yang edukasi juga sama, tidak ada pembeda. Untuk prestasi ini juga tidak terlalu detail, cuma menampilkan back untuk keluar. Lalu pendidikan. Nah, pendidikan juga saya menggunakan scroll view di sini. Di dalamnya ada aligner layout untuk eh, text view untuk judul yang telah diklik. Lalu ada image view untuk batang keluar. Lalu ada view, ini view. Lalu di sini ada teks view lagi, keterangan singkat tentang jurusan Polman. Untuk lebih lanjutnya bisa diklik setiap apa part view ini, linear layout ini. Nah, ini tampilan juga. Lalu obrolan. Obrolan seperti ini menggunakan relative layout. Dimana di sini saya menggunakan eh, oke relative layout. Terus di sini eh, menyelesaikan dengan 16 dp. Ini margin topnya 170. Lalu notifikasi. Nah, untuk notifikasi saya menggunakan part view, list view. Jadi ketika ada notif masuk, dia akan ngelis menggunakan list view. Untuk kodenya di sini ketika ditampilkan, dia akan memanggil layout notifikasi di mana back dan link ini ID sesuai ini. Nah, untuk data notifikasinya di sini menggunakan file apa apa nama ID-nya, lalu menggunakan array of. Nah, arraynya ini tulisannya apa gitu. Lalu ada struct adapter. Nah, file adapter sama array adapter this Android titik layout simple list item satu dan di bawahnya ada notifikasi link. Nah, di sini notifikasi diadapter sama adapter dan akan ketika diklik back akan keluar. Lalu di sini dokumen. Oke. Untuk dokumen saya menggunakan tabel layout. Nah, bisa dilihat. Nah, tabel raw, tabel layout. Nah, saya buat dengan ID yang menggunakan tabel layout di mana tabel raw ini ada terdapat text view, lalu ada 3 text view untuk atasnya itu, lalu di dalam tabel layout ada lagi isi dokumen, jenis dokumennya itu apa, nama dokumennya apa, dan terdapat image view untuk button downloadnya. Jadi misal ketika diklik itu bisa terdownload dan akan muncul toas gitu. Nah, ini sama semuanya sampai bawah untuk apa namanya, dokumen di sini. Nah, dia akan mengunduh file yang ingin diunduh itu dan akan muncul toas eh, download berhasil gitu. Tambahannya sampai bawah. Lalu ada kritik dan saran, kritik dan saran. Nah, ketika ingin memasukkan nama, jadi di sini saya menggunakan linear layout, di mana ini ada image view untuk button keluar, lalu ada image view untuk logo, ada image view untuk eh, nama menu yang ditampilkan, lalu di sini ada text view untuk menginput nama.
Lalu di sini saya menggunakan spinner, di mana topik apa yang ingin ditampilkan. Nah, untuk topiknya saya simpan di string. Nah, di string contohnya seperti ini. Uh, Terdapat 5 topik. Nah, ada itu layanan akademik, fasilitas kampus, kegiatan kemahasiswaan, layanan kampus, dan lainnya. Nah, ketika uh, spinner diklik memilih topik itu, oke. Nah, dia akan ketika diklik di sini menampilkan yang sesuai apa yang kita ingin. Lalu ada teks edit text untuk komen, untuk kritik dan memberi saran gitu. Lalu ada bottom, lalu ada text view untuk merespon dari forum dari di sini. Nah, dia akan menampilkan di sini. Jadi untuk votingnya seperti ini, di mana dia akan memanggil setiap ID. Lalu di sini bisa dilihat ketika bottom dikirim, file nama eh, ini dan file kritis saran akan jika eh, jadi kita harus mengisi dulu nama dan kritis saran. Oke. Dia tidak boleh kosong. Kalau kosong tidak bisa ditampilkan. Nah, ketika sudah diisi akan memunculkan respon teksnya. Jadi ketika diisi input nama, terima kasih akan memanggil nama tersebut siapa, lalu apa kritik saran yang dikasih oleh orang tersebut, dan kritik tersebut telah kami terima gitu. Terus simpan buku. Sudah kan? Nah, untuk simpan buku sudah. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan tentang aplikasi yang telah saya buat yang berjudul Literasi Digital Era Gen Z dengan nama aplikasinya Smart Coleman. Dari 18 layout ini, semoga apa yang saya jelaskan bisa dipahami. Eh, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.